Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Bayu Fauzia Rahman dengan NRP 2017-142, kemudian Rafif Muhammad Raditya dengan NRP 2017-165, kemudian ada Giananda Raindra dengan NRP 2017-162, dan yang terakhir Farhan Zulkifli dengan NRP 2017-151. Next. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai alat berat loader. Nah, apa itu alat berat loader? Alat berat loader merupakan alat pemuat hasil galian atau gusuran dari alat berat lainnya seperti bulldozer, grader, dan sejenisnya. Penggunaan loader hampir sama dengan bulldozer. Perbedaannya terletak pada landasan kerjanya, di mana landasan kerja untuk wheel loader relatif rata, kering, dan kokoh. Dipergunakan terutama pada pengoperasian yang dituntut agar tidak merusak landasan kerja. Bila digunakan sebagai alat pengangkut, maka loader dapat bekerja lebih baik dari bulldozer karena dengan menggunakan loader tidak ada material yang tercecer. Loader ini biasanya memiliki jarak tempuh yang sangat pendek karena sifatnya hanya memindahkan material saja. Next. Nah, secara umum, fungsi wheel loader itu untuk mengangkat material yang akan dipindahkan ke tempat lainnya atau dimasukkan ke dalam dump truck. Kemudian, menurut spesifikasi, ada beberapa kegunaan alat berat wheel loader. Yang pertama itu untuk menggusur tanah dalam jarak yang dekat. Yang kedua, meratakan timbunan tanah atau mengisi lubang atau galian tanah. Yang ketiga, pengambilan atau persiapan bahan-bahan material. Kemudian yang keempat itu land clearing atau proses pembersihan area atau lokasi pekerjaan. Yang kelima, stripping. Stripping itu untuk mengelupas bagian tanah yang terlihat jelek. Kemudian yang terakhir itu finishing, di mana proses meratakan atau menghaluskan permukaan tanah. Next. Nah, loader itu sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu crawler loader, dan yang kedua itu wheel loader. Crawler loader itu menggunakan ban dari besi yang cocok digunakan pada daerah dengan kondisi medan berat dengan permukaan tanah yang tidak rata. Loader jenis ini dapat beroperasi dengan baik di medan berat karena konstruksi penggeraknya didesain untuk jalan yang tidak rata dan berbatu. Sedangkan untuk wheel loader ini menggunakan ban karet sehingga memiliki mobilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan crawler loader. Nah, loader jenis ini merupakan penggerak karet sehingga dapat bermanuver dengan mudah tanpa mengurangi kekakuan yang dihasilkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Loader jenis ini biasanya lebih banyak digunakan pada kondisi tanah yang relatif rata. Next. Nah, berikut kelebihan dari loader itu sendiri, yaitu yang pertama itu karena loader memiliki tingkat mobilitas yang tinggi, yang tadi sudah disebutkan, dan manuver yang lebih fleksibel dibandingkan dengan ekskavator, dan juga tingkat kerusakan area proyeknya itu lebih kecil karena loader itu menggunakan ban karet. Adapun kekurangan dari alat berat loader ini, salah satunya itu adalah pada saat menempatkan muatan ke dalam truk, terkadang muatannya itu menjadi kurang merata, bahkan muatan dalam kondisi tertentu akan menjadi miring, sehingga efisiensi dan efektivitas traktor ini bergantung pada operator. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada di sini saya menjelaskan bagian dari loader. Di sini di gambarnya ada 10 ya, ada bucket, teeth lever, lift cylinder, lift arm, headlamp, turn signal lamp, front wheel, right wheel, engine dan cab. Next. Yang pertama di sini ada bucket. Bucket sendiri yaitu komponen yang memiliki fungsi sebagai keranjang untuk mengangkat atau memindah material.
Untuk jenis-jenis bucketnya yang di pasaran hanya berbeda kuantitasnya saja, nanti dibahas di beberapa slide selanjutnya. Kemudian yang kedua ada tilt lever, yaitu komponen wheel loader yang memiliki fungsi sebagai garpu pemegang bucket. Ini yang dilingkari di sini itu adalah tilt lever. Kemudian ada lift cylinder yang berbentuk seperti tabung yang fungsinya untuk meneruskan tenaga hidrolik yang bisa menggerakkan bucket ke depan atau belakang. Kemudian ada lift arm. Lift arm ini yang di lingkaran ini berfungsinya untuk geraknya naik turun, sedangkan yang sebelumnya itu untuk maju mundurnya seperti itu. Kemudian kelima ada headlamp. Ya, ini lampu seperti biasa, fungsinya untuk menerangi jika ada pekerjaan malam hari atau kondisi gelap. Kemudian turn signal lamp. Ini seperti lampu sen di motor kita, jadi di proyek itu pasti ada lalu lalang mobil atau alat berat konstruksi, jadi tahu ketika kapan belok kanan atau belok kirinya seperti itu. Kemudian ada front wheel, rear wheel. Ini adalah ban dari si loadernya. Di pasaran biasanya ukuran bannya ini yang tadi saya dapat biasanya dalam satuan inci ya, yaitu perbandingan antara lebar penampangnya dan tebal si velgnya seperti itu. Kemudian kesembilan ada engine atau mesin. Ini fungsinya untuk penggerak ya, yang sudah jelas. Dan rata-rata biasanya di pasaran yang saya temukan di internet, tenaga dari mesin loader ini kurang lebih 200 tenaga kuda. Kemudian yang terakhir ada cab atau kabin. Ini sebagai tempat si operatornya mengoperasikan si loader itu sendiri. Coba next. Kemudian di sini ada maintenance atau perawatan ya. Maintenance bagi dua, ada preventive maintenance sama corrective maintenance. Perbedaan keduanya pada intinya, kalau preventif itu mencegah, kalau korektif itu memperbaiki setelah ada kerusakan. Yang pertama ada periodic maintenance, dibagi dua, ada periodic inspection dan periodic service. Periodic maintenance itu dilakukan saat setelah mesin beroperasi pada jangka waktu yang tertentu, seperti itu. Kalau yang periodic inspection adalah inspeksi yang dilakukan sebelum si loader itu digunakan. Kemudian yang kedua ada periodic service. Kalau periodic service usaha pencegahan timbulnya kerusakan seperti itu, sama sebelum digunakan si loader itu. Kemudian ini ada condition based maintenance. Jadi yang ini itu perawatan yang dilakukan berdasarkan kondisi kerusakannya. Misalkan ada kerusakan di bagian mesin yang menyebabkan adanya asap hitam keluar, jadi diperiksanya hanya di bagian mesin saja, seperti itu. Kemudian yang corrective maintenance itu tuh mengembalikan kondisi seperti tadi yang sudah rusak. Kemudian dibagi dua lagi. Yang pertama ada breakdown maintenance, adalah perawatan yang dilaksanakan setelah mesin tidak bisa digunakan. Jadi pembetulan yang total gitu. Kemudian yang kedua ada repair dan adjustment. Perawatan ini bisa memperbaiki yang kerusakan yang sifatnya tidak terlalu parah, yang masih bisa digunakan seperti itu. Next. Cek, ada suaranya? Ada. Habis itu di sini ada cara kerja loader. Cara kerja yang saya ini kan cara kerja wheel loader karena sama saja crawler sama wheel loader. Yang pertama, menurunkan bucket di atas permukaan tanah atau material. Kedua, mendorongnya ke arah depan untuk memuat atau menggusur material. Yang ketiga, mengangkat bucket yang telah terisi, kemudian loader bergerak membawa ke tempat yang dikehendaki dan menumpahkannya ke dalam dam atau ke dalam muatan. Ya, nextnya metode pemuatan angkutan. Di sini ada 3 metode pemuatan ya. Yang pertama ada V-loading, yang kedua ada L-loading, yang ketiga ada cross-loading.
sesuai dengan huruf yang ininya yang tertera. V-loading mengangkutnya dengan bentuk huruf V yang si dump truck-nya kurang dari 90 derajat. Yang L-loading merupakan salah satu cara membuat loader yang mana bentuk garis yang saling tegak lurus seperti huruf L. Yang ketiga ada cross loading. Loading merupakan salah satu cara memuat loader yang mana kedua alat loader maupun tempat dumping atau truk bergerak. Jadi si loader mundur, si dump trucknya mundur untuk mensinkronkan garis untuk memasukkan muatan. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Yang pertama, jenis material. Yang kedua, efisiensi kerja. Yang ketiga, kapasitas bucket. Yang keempat, metode pengisiannya. Dan yang kelima, keterampilan operator. Oh, sorry. Ya, selanjutnya ada produksi kerja loader. Nah, yang pertama tuh ada kapasitas aktual bucket dan kapasitas kerja. Nah, kapasitas kerja itu sangat dipengaruhi oleh nilai static tipping load yang dimiliki alat tersebut. Nah, batas aman kerja itu tuh ada standarnya, yaitu SAE J818. Nah, yang isinya itu kalau untuk doser shovel atau yang pakai crawler itu besarnya itu 35% dari nilai static tipping load. Kalau untuk beban kerja wheel loader itu 50% dari nilainya full turn atau static tipping load. Nah, apa sih yang dimaksud tipping load itu? Nah, di bawahnya ada ya, static tipping load itu adalah beban minimal yang diangkat oleh loader di mana kondisi loader itu mulai terjungkit. Nah, kenapa loader itu bisa mulai terjungkit? Nah, dia tuh mulai terjungkit itu pada saat si bucketnya itu, kalau bahasa kurang bagusnya mah, nancep ke si materialnya kan dia ngangkat. Nah, berarti kan si bagian belakangnya itu atau bempernya agak naik. Nah, kondisinya itu tuh seperti itu. Nah, kalau yang full turn static tipping load itu sama kondisinya kayak yang static tipping load, cuman dia posisi wheel loadernya itu sedang belok ke kiri atau ke kanan. Nah, seperti itu. Next. Nah, ini ada dua tabel ya. Ini tergantung apa sih namanya? Tergantung jenis loadernya. Ini ukuran bucket untuk model alatnya banyak ya. Ini sumbernya dari Caterpillar. Nah, kalau yang kanan itu untuk faktor isi dari wheel loader. Ini tuh tergantung dalamnya tuh ada material. Terus tuh apa ini tuh batuan. Oh iya, batuan hasil ledakan atau lain-lain ya. Cara menghitung kapasitas aktual bucket pun harus dikalikan faktor isi. Nah, jadi kapasitas bucket dikali faktor isi. Ya. Next. Nah, kemudian ada waktu siklus. Waktu siklus itu merupakan waktu di mana loader itu mulai memuat material, mulai mengangkut, dan waktu membuangkan si material angkutan itu ke dump truck hingga waktu kembali menuju mengisi si bucketnya tersebut. Nah, dalam menghitung waktu siklus pun ini ada beberapa faktor koreksi ya, tergantung material, tergantung model alat, dan koreksi waktunya ini ada yang tabel sebelah kanan. Yang sebelah kanan itu yang ada tergantung material, terus tuh timbunan atau lain-lain. Baik, kalau ini berarti kan kalau sumbernya di Caterpillar, berarti ini saya bisa simpulkan ini untuk Caterpillar aja gitu. Jadi kemampuan alatnya lah ini yang dikeluarkan oleh produsennya. Nah, next. Nah, waktu siklus selanjutnya. Nah, waktu siklus pun dapat dihitungkan berdasarkan metode angkut yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Kan ada tiga ini,
ada 3 metode. Yang pertama ada cross, ada V, sama L tuh ya bisa berarti load and carry. Perhitungan waktu siklusnya tuh beda metode, beda rumus. Yang pertama, yang A yang pembuatan silang atau cross loading itu kan ada rumusnya bisa dilihat. Yang B juga beda rumusnya, dan yang C juga beda. Dan keterangannya ini D itu jarak angkut, F itu kecepatan maju, R itu kecepatan mundur, dan Z itu waktu tetap. Nah, untuk kecepatan maju dan mundur itu dapatnya dari apa sih namanya? Spesifikasi si kendaraannya tersebut ya. Saya kayak ini nggak dapat tabelnya. Nah, next. Nah, kemudian tadi kan ada keterangan nilai Z. Nah, Z itu waktu tetap. Nah, ini waktu tetap itu dipengaruhi oleh metodenya juga yang pasti, metode pengangkutannya, dan juga dipengaruhi oleh jenis transmisi pada si kendaraannya tersebut atau wheel loader tersebut. Nah, ini tuh ada ya. Kalau misal jenis transmisinya itu ada direct drive, hydrosive, dan torque flow. Nah, waktu tetap ya, terus ada tergantung metodenya, ada V-shape loading, cross loading, dan load and carry. Nah, ini angkanya sudah cukup jelas sih kalau menurut saya. Nah, kemudian untuk menghitung produksi kerja kasar bisa menggunakan rumus di bawah. Nah, PKK atau produksi kerja kasar sama dengan isi aktual bucket yang tadi yang isi yang tergantung jenisnya itu kan bucketnya ada dikali jumlah siklus per jam yang tadi yang hasil yang nilai T itu yang tergantung metode angkutnya. Nah, itu si PKK ini satunya dalam meter kubik per jam dan itu tuh harus dikalikan faktor efisiensi kerja. Nah, sehingga rumus akhirnya itu jadi PKA atau produksi kerja aktual sama dengan PKK yang atasnya dikali faktor efisiensi kerja dalam satuan meter kubik per jam. Ya, next. Ya. Di sini ada contoh soalnya. Saya bacakan. Sebuah wheel loader model 966D memiliki kapasitas bucket 2,6 meter kubik. Memuat material dengan campuran seragam sampai dengan 3 mm dan faktor isinya 0,95. Wheel loader hanya memuat atau tidak menempuh jarak angkut sehingga diambil waktu dasar 0,5 menit dengan koreksi waktu operasi konstan. Tempat pembuangan kecil dan truk sewaan. Hitunglah produksi kerja wheel loader jika efisiensi kerja 50 menit per jam. Di sini kita yang pertama menghitung isi aktual bucket terlebih dahulu. Rumusnya adalah kapasitas bucket kali faktor isi. Tadi kapasitas bucketnya ada 2,6 meter kubik kali 0,95, hasilnya 2,47 meter kubik. Lalu kita menghitung waktu siklus. Rumusnya waktu dasar ditambah truk sewaan ditambah tempat pembuangan kecil dikurangi operasi konstan ditambah koreksi material. Hasilnya bisa dilihat sendiri 0,56 menit. Ini lanjutannya. Lalu kita menghitung produksi kerja kasar. Rumusnya isi bucket aktual dikali jumlah siklus per jam. Isi bucket aktualnya 2,47 meter kubik dikali 60 menit per jam dibagi 0,56 menit. Hasilnya ada di sampingnya 264,64 meter kubik per jam. Setelah itu kita menghitung produksi kerja aktual yang tadi dibicarakan oleh teman saya. Rumusnya ada PKK kali faktor efisiensi. Produksi kerja kasarnya 264,64 dikali 50 dibagi 60. Hasilnya bisa dilihat sendiri
ada 219,654 meter kubik per jam. Selanjutnya ada contoh soal kedua ya. Kalau yang pertama itu kita menghitung produktivitas si loadernya. Kalau yang soal kedua ini tuh sampai ke kemampuan si loadernya itu mampu atau enggaknya gitu dalam mengangkat ya. Langsung aja. Sebuah wheel loader tipe W170 strip 2 kapasitas baknya 3,5 meter kubik memuat material ke dump truck dengan kondisi sebagai berikut. Jarak angkut 10 meter dengan metodenya cross loading, tipe tanahnya pasir buturian 3-9 mili, faktor bucketnya itu 0,9. Nah, ini diketahui ya, kecepatan F itu maju 0,7 km per jam, R itu reverse, mundur, kecepatannya itu sama, waktu tetapnya itu 0,3. Nih, hasil analisis saya itu kalau 0,3 itu berarti dia pakainya torque flow ya itu. Nah, kemudian produksi per siklusnya itu dia 3,5 meter kubik sesuai dengan kapasitas bucketnya dan efisiensi diketahui 0,83 plus. Dan juga diketahui jika static tipping load 14.900 kg dan berat material yang akan diangkatnya itu 1.600 kg per meter kubik. Nah, ini static tipping load itu didapat dari spesifikasi si alat ini ya, bisa di searching di internet. Nah, kemudian penyelesaiannya, pertama kita harus mengkalikan kecepatan maju dan mundur itu dengan sebuah koefisien. Nah, ini 0,8 itu kalau misalnya untuk mesin si torque flow itu harus dikali 0,8. Nah, hasilnya kilometer per jam, hasilnya 5,6 kilometer per jam dikonversi jadi 93,3 menit. Ya. Nah, next. Nah, kemudian menghitung kapasitas aktual bucketnya. Rumus itu kapasitas bucket dikali faktor isinya. Nah, berarti kan tadi kapasitas 3,5 dikali 0,9 faktor isi, ketemu hasilnya 3,5 meter kubik. Nah, ini waktu siklusnya karena cross loading, berarti kita rumusnya itu yang ini, yang D per F ditambah D per R ditambah Z. Nah, ini tinggal masukin aja angkanya, jadi 10 per 93,3 ditambah 10 per 93,3 ditambah 0,3, itu Z waktu tahap, ketemulah angka 0,51 menit. Nah, kemudian menghitung produksi kerja kasar atau PKK, nah ini tinggal langsung aja dikalikan di kapasitas aktual bucket dikalikan jumlah siklus per jam. Satu siklus per jam, berarti kan udah ketemu ya waktu siklusnya 0,51. Nah, dikalikan 60 per 0,51. 60 itu 1 jam 60 menit ya. Jadi ketemu hasilnya 370,588 meter kubik per jam. Kemudian menghitung PKA, tinggal dikalikan aja PKK dikali faktor efisiensi. Ini udah diketahui ya 0,83 faktor efisiensinya, tinggal dikalikan langsung ketemu hasilnya 307,588 meter kubik per jam. Itu produksi kerja aktualnya. Sehingga kita dapat dihitung kapasitas angkatnya itu kan 50% dikali static tipping load-nya. Static tipping load dari wheel loader itu ya, jadi 50% dikali 14.900 kg, hasilnya 7.450 kg. Dan berat muatannya itu tinggal dikalikan si bucketnya, ini kapasitas aktual bucket dikali si berat materialnya, ketemulah 5.040. Nah, si nilai ngeceknya gimana? Nah, berarti si nilai kapasitas angkat itu harus lebih besar dari berat muatan. Ya, berarti kan ini lebih besar ya, berarti si wheel loader itu nggak akan terguling gitu pas memuat materialnya. Gitu. Ya. Ya, selanjutnya mungkin akan ditampilkannya cara kerja wheel loader seperti apa. Iya. Ya, berikut cara kerjanya. Nah, kondisi static tipping load itu seperti ini tuh. Ini di belakangnya agak terangkat ya si kendaraannya tuh. Nah, ini jangan sampai terguling karena
ya kalau sampai terguling ya bahaya gitu, keluar biaya lagi. Nah, kemudian si loadernya membawa si materialnya tuh ke si dump trucknya. Kalau dilihat dari videonya itu dicocokkan dengan metodenya, dia tuh pakainya fill loading ya, karena dia tadi kan proses memuat dan mengangkat dan menurunkan si material ke dump trucknya itu membentuk huruf V ya, seperti itu. Nah, ya si kerja loader seperti ini sih sampai timbulannya beres gitu. Ya seperti ini ya. Kalau ini kan tanahnya itu rata ya, berarti dia dipakainya tuh wheel loader yang paling cocok lah. Jadi dia memudahkan untuk mobilisasi. Beda cerita kalau misalnya untuk datarannya nggak rata gitu, dia pakainya pasti roller gitu, biar si gripnya itu dapat nggak slip. Nah. Nah, mungkin seperti ini cara kerja loader untuk mengangkut dan menumpahkan isi bucketnya. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang loader. Apakah ada yang ditanyakan untuk materi loader? Untuk sesi pertama mungkin ada 3 pertanyaan terlebih dahulu. Terima kasih. Dipersilakannya kalau misalnya ada pertanyaan. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya, NRP 22 2017 180 di Taup. Izin bertanya mengenai kekurangan alat berat loader. Nah, Ya, silakan. untuk solusi menangani masalah saat menempatkan muatan ke dalam dump truck yang kurang merata, bahkan kadang-kadang bisa miring, itu bagaimana ya? Oke, ya. Ya, baik. Terima kasih. Kan kami catat. Ya, sementara akan kami tampung dulu pertanyaannya hingga 3 pertanyaan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Faza Muhammad Mazida, NRP 22 2017 049. Di sini izin bertanya kepada kelompok loader, kalau Ya, untuk perihal metode yang tadi dipilih gitu untuk waktu siklus kan ada 3 metode. Nah sebenarnya untuk 3 metode tersebut bisa lebih dijelaskan terperincinya seperti apa, kapan kita harus menggunakan posisi V, L, dan yang satu lagi dan dilihat dari waktunya efektif mana gitu ketika kita menggunakan
si metode tersebut gitu. Pemilihannya mungkin dari kelompok kalian memilih waktu efektif yang paling efektif itu di metode mana gitu dengan beserta alasannya. Terima kasih. Oke, ya. Baik Kakak. Terima kasih Faza atas pertanyaannya. Akan kami catat. Baik, satu pertanyaan terakhir untuk sesi pertama. Izin bertanya, nama saya Riana Alivia, NRP 22-2017-030, mau bertanya, untuk yang jenis crawler, itu ada nggak sih kemiringan yang maksimalnya yang bisa dipakai gitu? Terima kasih. Oh ya, bisa dipakai. Nah, baik, terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dandi Taufan ya. Bagaimana solusi untuk menangani masalah saat menempatkan muatan ke dalam dump truck yang kurang merata, bahkan kadang-kadang bisa miring. Nah itu tuh sebenarnya tergantung si operatornya itu sendiri. Jadi pada kondisi tertentu menjadi miring itu, jadi gimana ya? Muatan menjadi kurang merata, bahkan muatan pada kondisi tertentu menjadi miring, sehingga efisiensi dan efektivitas traktor ini jadi itu bergantung pada operatornya, gimana skill si operatornya itu gitu ya. Jadi harus memilih operator yang benar-benar sudah menguasainya gitu. Sudah berpengalaman. Meskipun sudah berpengalaman, tapi ada kemungkinan untuk melakukan kesalahan seperti itu atau tidak? Mungkin masih ada ya, karena saya juga kurang itu. Belum pernah megang. Oh iya, baik kalau begitu. Error, Pak. Terima kasih. Apakah Mungkin sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin pertanyaan yang dari Faza akan coba dijawab oleh saya. Untuk efisiensi mana dari ketiga metode yang tadi, dari yang V, L, sama cross? Dari pengamatan saya, mungkin lebih karena efisiensi itu tergantung dari keadaan tempat dan kegunaan keadaan tempat ya. Jadi efisiensi L itu atau V dan cross tergantung keadaan. Jadi kalau kalau keadaannya seperti apa, cocoknya pakai yang V misalnya. Keadaan seperti apa, cocoknya pakai yang L atau yang cross. Mungkin seperti itu tanggapan dari saya. Atau mungkin ada yang ditambahkan lagi, silakan.
Izin menambahkan kembali. Jadi maksudnya ada pertimbangan yang seperti keadaannya itu seperti apa? Contoh aja, contoh kasus kayak tadi kan yang ada di YouTube itu Ya. timbunannya di sebelah mana, terus dump truknya posisi seperti apa, yaitu dipergunakan kondisinya V gitu kan. Nah kalau misalnya LTO seperti apa, kondisinya timbunan di mana dan dump truknya di mana gitu. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Ya. Ya, izin coba menjawab ya Faza yang tadi. Halo. Ya. Tadi kan kapan contoh kondisinya ada V, load and carry atau sama yang cross. Itu kan tergantung query-nya ya. Query-nya. Misalnya kita tuh ada query-nya tuh di sini. Aduh, jelek ya, maaf. Anggap ini query. Ini si wheel loader-nya. Ini kita pakai V itu karena misalnya ini kan si jalan tuh kan kayak gini. Sorry. Ini bucketnya. Ini truknya. Nah ini jadi si tempatnya itu si tempatnya itu nggak memungkinkan untuk misalnya ini ada batas segini ya, nggak, jadi si batasnya tuh ya mentok segini. Nah jadi si wheel loader itu nggak memungkinkan dia pakai kondisi yang apa sih namanya, kan ada L ya, ada V sama yang sorry cross ya, cross V load carry, oke lah singkatnya. Menurut pendapat saya ya, ini kenapa dia tuh pakai V, soalnya kan dilihat dari kondisi lapangannya dia tuh misalnya ngegalinya tuh kecil, anggaplah ini batasnya ya. Jadi dia tuh maju ke sini, mundur lagi ke sini, masukin ke sini. Kan nggak mungkin kalau misalnya kita pakai cross gitu. Kayak kurang ini aja, kurang apa sih namanya? Kurang pas aja gitu. Kalau misalnya diperhitungkan sih menurut saya ya lebih efisiensi ini ya pakai V. Pakai V gitu, ini kan dia mundur, loadernya masukin ke sini, mundur lagi, maju lagi ke sini, ngeruk, dapat materialnya, balikin lagi ke sini. Nanti kalau udah seketika full si truknya itu tinggal maju ke sini gitu. Nanti dia kan truknya balik lagi tuh ke dalam kondisi mundur, dia mundur lagi, masuk ke sini, isi lagi loadernya. Nah, kalau misalnya untuk cross load, bentar ya. Maaf, jadi kalau misalnya untuk load carry, cross loading, si truknya itu kan bolak-balik ya. Jadi menurut saya itu lebih efektif kalau misalnya dipakai ya space-nya nggak terlalu lega untuk si truknya itu melewat ke sini gitu. Anggap aja lah ini tuh dia si load hanya untuk cukup si loadernya itu maju mundur aja ya, seperti itu. Jadi ini kan quarry maksudnya loadernya dia ngisi, dia mundur, nanti si loadernya mundur, terus ntar si dump truknya itu dia mundur, masukin ke sini langsung maju ke sana gitu. Ya seperti itu apa sih namanya? Mekanisme si cross loading. Nah, kalau misalnya load and carry itu dia dipakainya kalau misalnya si lokasi quarry-nya itu nggak bisa dimasukin si dump truknya gitu. Jadi
si wheel loadernya perlu ada perjalanan. Jadi misalnya ini query ini wheel loadernya. Nah, anggaplah ya wheel loader ini ininya. Tiba-tiba si dump trucknya itu ada di sini gitu. Nah ini tuh nggak, si jalan ke sininya tuh nggak bisa dimasukin si dump trucknya. Jadi hanya wheel loadernya aja yang bisa ngeakses ke jalan situ tuh. Nah seperti itu makanya dipakainya load and carry. Ini berarti kan dia bisa ditarik kesimpulan efisiensi mana di antara tiga tersebut. Nah, jadi yang pertama harus diperhatikan itu ya kondisi si lapangannya. Dia tuh memungkinkan nggak kalau misalnya pakai V atau nggak L atau nggak cross gitu. Antara ya kondisi lapangan sih lebih ke besar atau kecilnya tempat si kendaraan tersebut masuk atau enggaknya lah, mobilisasinya mudah atau tidak. Seperti itu, Faza, bagaimana? Ya, terima kasih, cukup baik, Rafiq dan teman-teman, sudah cukup. Oh ya, terima kasih. Kemudian saya akan mencoba pertanyaan dari yang Riana ya. Video direkam ke YouTube. Tadi pertanyaannya berapa sudut maksimal untuk pengoperasian si crawler loader ya? Pada dasarnya kan ada dua nih, ada crawler loader sama yang wheel loader. Keduanya perbedaannya di roda penggerak. Yang pertama pakai roda besi, kemudian ada kedua roda ban karet. Jadi keuntungannya yang di crawler yang besi ini, si traksinya lebih kuat gitu cengkeramannya dibanding dari yang wheel. Dikutip dari sumber yang saya dapat, bahwa si traksi yang crawler ini mencapai 70% dari beratnya dibandingkan yang wheel loader yang hanya 60% seperti itu. Jadi dari sumber ini juga saya mendapatkan bahwa kemiringannya yaitu 30% sampai 40% si tanahnya seperti itu. Jadi yang si crawler ini kemungkinan besar lebih bisa beroperasi di permukaan yang lebih curam seperti itu dibandingkan dari wheel loader, karena yang crawler ini mempunyai daya cengkram ban yang lebih tinggi seperti itu. Mau menambahkan dikit, kalau misal untuk material yang bisa diangkut, itu batasannya itu material apa aja gitu, ada nggak? Atau nggak begitu tergantung sama jenis material? Terima kasih. Kalau izin menambahkan jawaban yang dari Gian, mungkin menurut saya dari sumber yang saya lihat tidak ada batasan untuk materialnya gitu. Jadi kalau mengangkut material apa berbeda blade seperti itu. Kalau menurut sumber yang saya baca, berbeda bucket bukan berbeda blade. Maaf, seperti itu. Terima kasih. Oh, cukup? Cukup. Ya, terima kasih karena cukup. Ya mungkin masih ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya.
Oh ya, silahkan. Jadi kan yang saya lihat itu untuk loader dan bulldozer tuh hampir sama ya. Dari si bentuknya juga, terus kegunaannya juga. Nah, yang mau saya tanyakan, ada nggak sih yang lebih apa ya, si perbedaan yang spesifiknya gitu dari kedua alat itu? Terima kasih. Perbedaan yang lebih spesifik gitu ya di antara wheel loader sama clorer. Ya. Oke. Sama bulldozer. Oh, bulldozer. Oke, siap. Bulldozer dan loader. Bulldozer, loader. Terima kasih. Dari kegunaannya kan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya nggak ada, pertanyaannya akan langsung dijawab oleh teman saya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Muhammad Haikal ya. Nah, kalau dilihat dari fungsinya itu, dozer itu hanya untuk menggusur si materialnya itu. Nah, menggusur atau meratakan si material dari satu tempat ke tempat lain. Jadi tidak bisa mengangkat si material itu ke alat berat dump truck. Nah, kalau dari alat pengangkut sih, loader dapat bekerja lebih baik dari bulldozer karena menggunakan dozer itu tadi sudah disebutkan tidak ada material yang tercecer itu. Apakah sudah jelas atau kurang? Atau Jelas. masih ada yang ditanyakan? Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Atau ingin berdiskusi gitu terkait loader?